Sorry ya, sorry. Kasih jalan di tengah. Saat ini Bapak juga belum tahu itu kalau Sampai saat ini belum tahu. Sampai saat ini belum tahu karena kita nunggu momennya yang pas gitu loh, momen yang pas supaya Bapak itu setelah tahu nggak shock. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur, di dalam hati orang yang berilmu. Semuanya, selamat berhari Minggu buat Anda yang sedang leyeh-leyeh ya. Yang di depan layar kaca ini saatnya bersamaku untuk Ruby No Secret. Ada Daniel di pojok sana, ada Gali Afro juga yang semangat sekali memberikan semangat kita hari ini ya. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu yuk. Kita bahas apa sih yang menjadi sorotan publik, menuai banyak komentar, baik itu berita-berita yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang pertama ini adalah kabar duka ya, kemarin jam 8 malam Ayahanda Amar Soni meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit kanker di stadium 4. Terakhir ketika Aditya Soni, adiknya Amar Soni itu memberikan statement, bapaknya ini masih belum tahu kondisi Amar Soni yang kembali tertangkap karena kasus narkoba. Kita lihat ini kabarnya juga datang dari Aditya Soni. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Thanks for everything dad gitu. Nah tadi malam juga kalau kita baca berita Amar Soni juga diberi kesempatan 2 jam gitu ya untuk melihat terakhir jenazah ayahanda begitu, dan kalau dilihat dari keterangannya pengacara juga sebelumnya juga Amar Soni diperkenankan itu melalui video call untuk bisa terakhir kalinya juga melihat sang ayah sampai akhirnya sang ayah menghembuskan nafas terakhir. Selanjutnya juga kita lihat ada Iris Bella juga datang melayat ya. Ada videonya, kita lihat yang berikut ini. Sorry ya, sorry. Kasih jalan di tengah. Sorry, kasih jalan. Kasih juga sama Pak Kapolres cepat memberikan izin untuk menjenguk orang tuanya dengan waktu 2 jam. atau Amar sempat ada curhat apa gitu? Ya, berangkat dari Polres itu sekitar jam 11 sampai jam 2 lah di rumah. 2 jam itu dia kan ya lihat bapaknya, mencium bapaknya, kemudian dia kan melakukan pengajian lah, baca Yasin. Kalau kita ikuti cerita hidupnya Amar Soni begitu ya, ibunya sudah meninggal pada saat dia masih SD, dan pengalaman menyedihkan yang juga pernah dialami adalah ketika adiknya usia 2 tahun itu meninggal. Dia pernah bercerita gitu. Pada saat itu Amar Soni kena sakit demam berdarah usia 4 tahun, dia sembuh, tapi kemudian adiknya ketularan demam berdarah, tapi adiknya meninggal dunia, dan itu meninggalkan kesedihan yang luar biasa buat Amar Soni. Pada saat ibundanya meninggal juga karena kanker, Amar Soni itu bercerita pada saat itu tuh dia bandel, nggak suka nurut ibunya gitu. Jadi belum sempat dia meminta maaf kepada sang bunda, ketika dia pulang sekolah ibundanya menghembuskan nafas terakhir. Sementara sang ayah sendiri nih sebagai single parent juga sibuk bekerja, bahkan kerjanya sampai ke luar daerah begitu, sehingga ya Amar Soni banyak besar bersama neneknya gitu ya. Dan
Saat ini Amar Soni juga sedang menjalani masa hukuman ketika sang ayah meninggal dunia. Kita lihat juga statement yang ada di, Aditya Soni sempat memberikan keterangan pada saat Amar Soni tertangkap lagi karena kasus narkoba. Itu sang ayah memang sengaja tidak diberitahu supaya kondisinya tidak memburuk. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Saat ini Bapak juga belum tahu itu abang Amar. Sampai saat ini belum tahu. Sampai saat ini belum tahu karena kita nunggu momennya yang pas gitu loh, momen yang pas supaya bapak itu setelah tahu nggak shock. Kita lihat komentar netizen ya yang juga pastinya turut memberikan ungkapan bela sungkawa, duka cita juga. Siapa yang mendampingi dia di saat terakhirnya Bang Amar di sel, Iris udah pisah, Adit sibuk caleg, Yasmin pulang kampung katanya gitu ya. Ya tadi kalau baca tadi saya lihat di browsing di berita bahwa sempat video call gitu menemani detik-detik terakhir sang ayah. Yang berikutnya kita lihat, ingat waktu prank pakai tato aja ayahnya langsung diem aja kayak kecewa, apalagi ini pakai narkoba. Yang berikutnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillah, almarhum Papa husnul khotimah, dijadikan makamnya taman-taman surga, Al-Fatihah. Oke, yang berikutnya di banyak ungkapan ya. Bahagia karena orang tuamu selagi masih ada, jangan malah dibuat pikiran atas kelakuan kita gitu. Ya, kami atas nama seluruh kerabat kerja Rumpi No Secret juga turut berbela sungkawa atas meninggalnya ayahanda Amar Soni. Semoga segala amal baik almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini mungkin juga sekaligus pengingat buat kita semua yang masih hidup, masih ada orang tuanya. Ya kita nih baik-baik menjalani hidup lah, semakin baik dan tidak mengecewakan orang tua. Karena kalau anak sedih, orang tua tuh lebih sedih lagi gitu ya. Kita lihat berita selanjutnya. Kalau berita selanjutnya juga lagi rame ini live-nya Pinkan Mambo sama suaminya, iya kan? Karena mereka ribut pada saat live TikTok. Betul. Kok betul kamu ikutin ya? Lihat. Kamu nonton? Astaga, Gali. Nonton lagi rame. Ya ribut, kasihan sih, sedih ya. Jadi ributnya itu mereka emang nggak tahu tuh, memang sengaja mungkin mereka tuh emang jadwalnya live gitu ya. Ada yang menduga itu settingannya berantem. Tapi kan videonya sampai goyang-goyang gitu kan. Terakhir tuh menghadap ke atas gitu videonya, ke pepohonan. Tapi masih kita terdengar suara Pinkan sama suaminya tuh masih berantem gitu. Ya kan, terus suaminya udah aku pulang aja gitu ya. Itu menjadi pertanyaan, emang nggak tinggal serumah apa tuh, kok pulang aja suaminya? Oh gitu, pulang kemana jadinya? Ini yang ngambek suaminya. Pasar kali gitu. Terus ya tapi sedih sih, dengernya tuh sedih gitu ya. Sedih tapi ya ini kita baca dulu deh komentar netizennya seperti apa. Karena ini berantemnya terekam pada saat live. Mereka menikahnya juga live TikTok ya. Pacarannya juga live TikTok. Ini berantemnya juga live TikTok ya. Arya tinggal dipeluk cewek mah seneng daripada tinggal pergi. Oke. Ya, nggak ngerti nih artinya. Pengaturan paling biar mereka ke-up terus katanya. Maksudnya settingan ya. Lanjut berikutnya. Ya Allah, tenteramkan rumah tangganya Arya dan Pinkan. Nggak tega aku sama teriakan Pinkan. Dia benar-benar mencintai Arya. Mohon Arya ngertiin Pinkan gitu. Ini namanya juga pernikahan baru. Baru juga ada sebulan nggak sih? Ada ya? Dari bulan lalu ya. Oke. Coba kita lihat cuplikannya pada saat mereka lagi mesra-mesranya. Baru datang ke sini tuh habis nikah ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Beneran atau kalau nikah beneran kita mau ucapin selamat. Ya emang ada nikah bohongan? Ya nggak tahu. Beneran ya. Kalau saya beneran tulus, kalau dia mah settingan biar masuk sini. Ya. Bercanda mulu kan saya. Lagu lama. Aku tulus sih, tapi kok nggak menghasilkan ganti lah. Bercanda nggak, aku tulus. Bercanda ya. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada bapak dan anak. Ini dua-duanya sama-sama terjun ke dunia sinetron ya. Kadang-kadang juga bebarengan suka memainkan peran antagonis gitu. Ada Adipura dan juga putranya Magara. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Adipura Prabahaswara, aktor kelahiran 1969 ini pernah membintangi sinetron Gerhana pada tahun 1999.
Pria yang kerap berperan sebagai tokoh antagonis ini menikah dengan Ranidi pada 1997 dan dikaruniai 2 orang anak bernama Mahira Adipura, perempuan kelahiran 1998 yang tinggal di Amerika, serta Magara Putra Adipura, pria kelahiran 2002 lulusan diploma jurusan General Business Administration di Amerika. Magara yang mengikuti jejak ayahnya di dunia hiburan ini memulai debut aktingnya dalam sinetron Anak Band pada 2020 dan pernah menjadi personil grup band di Jonas bersama Stephen William dan Ajun Perwira pada 2020. Magara yang hobi memasak ini kerap membuat konten memasak di Instagramnya, salah satunya memasak pasta. Adipura yang hobi bersepeda ini pernah mengaku jika masa mudanya kelam, namun dirinya mengaku berhenti sejak mendalami agama pada 2005. Benarkah Magara dipaksa sang ayah masuk ke dunia entertain? Dan benarkah Adipura ingin pensiun dari dunia hiburan karena ingin fokus menjadi pendakwah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Adipura dan Magara. Tadi dia mau meluruskan dia nggak pernah bergabung di The Jonas ya, cuma di sinetron aja. Tapi kamu bisa main musik kan? Bisa. Bisa. Aku makanya masuk ke judul pertama itu karena aku bisa main keyboard dan piano. Oh, makanya kamu bikin collab sama Bulan Sutena itu. Oh iya, benar. Cila, ada apa sih? Iya, pas lagi syuting film waktu itu. Okay. Berhubungan dia sering nyanyi ya. Iya. Nah kita lihat ini foto persamaan kalau kita bilang, aduh mukanya mirip banget, itu kita harus menyamakan di usia yang sama ya kurang lebih ya. Iya benar. Iya. Coba kita lihat sih, sama nggak sih? Mirip nggak sih? Magara, menurut kamu mirip gak sih? Kalau lagi senyum tuh mirip ya, coba senyum pakai gigi ya. Mana yang kamera yang mana? Coba aja, situ. Ya, 1, 2, 3. Iya kan? Dan suka menghibur, nggak mirip menurut aku. Kalau nggak mirip sudah deg-degan saya. Iya kan, emang harus ada mirip-miripnya lah. Tapi Adipura kan kamu pernah cerita bahwa kamu tuh masa mudanya bandel banget, iya kan? Lucu-lucuan. Oh iya, lucu-lucuan. Dan pada saat seumur dia nih, kamu pernah melakukan hal apa aja? Jujur Adi juga nggak tahu. Nah kan, iya kan? Kebandelan kamu ngapain aja? Hal yang dilakukan saya nggak dilakukan oleh anak saya satu. Apa? Dia sampai sekarang nggak punya pacar itu. Bapaknya dulu waktu umur segini pacarnya udah berapa? Oh, playboy dulu ya? Nah, bukan playboy. Saya hanya orang yang menebar kasih sayang. Iya. Apalagi umur berapa? 21. Aku tahun ini 22. Umur 22 ngapain aja? Ngapain lagi ya, yuk. Sampai harus gimana lu udah? Gelar pernah apa berantem? Berantem udah pasti. Terus? Sekjen mahasiswa ya. Oh, tapi berprestasi juga. Terus? Ya, prestasi juga lah. Bikin-bikin demo-demo lucu lah. Oh, demo-demo. Oh, anak aktivis. Ya kan sekjen nggak ada. Oh iya benar juga. Mahasiswa kan otomatis dia mengelola semua. Sama menebar ini ya, pesona. PHP. Antar fakultas. Kamu emang belum pernah punya pacar sama sekali? Punya lah. Oh punya tuh. Enggak, sekarang nggak ada siapa. Ya kan ada nggak semua harus diceritain. Iya. Wah bahaya nih. Takutnya kalau diceritain satu, nanti yang lain tahu. Iya makanya. Lebih ekspor dong berarti. Undercovernya jago. Lebih private aja sih. Lebih private. Tapi malam minggu di rumah terus gimana mau ngomongin? Oh iya, nggak sekarang. Dia malam Jumat biasanya Pak. Beda, meetingnya di lain tempat. Oke, kita lihat postingan Adipura ya, foto Magara captionnya. Aduh, terima kasih udah berkenan menemani. Bukannya ini, astaga, Magara tuh anaknya. Yang dia bersyukur ada yang mengikuti jejaknya di dunia sinetron. Ada yang meneruskan jejak ayahnya gitu. Magara Putra Adipura. Kamu kenapa mau, katanya dulu pernah sempat trauma lihat bapak kamu di mall. Saking perannya itu orang jadi percaya terus dipukul. Bukan trauma sih, mungkin kayak karena banyak orang yang foto-foto ya. Jadi aku mungkin pas kecil masih terganggu aja kayak aku ganggu ya gitu. Tapi gimana ya, masuk ke sini juga saya nggak terencanakan sih. Nggak terencanakan? Jadi dipaksa pernah kan dari awal dari umur? Nggak ada dipaksa sama sekali. Malah aku nggak mau. Oh kamu nggak mau? Aslinya aku nggak mau. Jadi waktu itu aku karena lagi kuliah, terus selesai kuliah karena waktu itu COVID kan. Habis itu COVID disuruh balik ke negara masing-masing. Jadi aku balik ke negara ini. Habis itu ya udah, jadi karena aku bingung mau ngapain kan, nggak bisa lanjutin kuliah lagi. Ada tawaran deh. Ada tawaran. Mau nggak kamu coba casting gitu untuk judul Anak Band itu. Coba casting, alhamdulillah. Keterima. Ya. Terus akhirnya yang minta. Oh gitu. Saya lagi nyari pemain ini yang bisa musik siapa ya, itu awalnya. Kalau saya kan udah main di situ. Iya terus? Oh ya udah kalau mau Magara saya bilang gitu. Coba sini casting dulu gitu. Padahal anaknya nggak mau ya berarti. Iya saya bilang udah ikut lah daripada di rumah. Dia kan gelisah kan di rumah nggak ada kegiatan. Iya bingung sih ya. Akhirnya tapi enak, kamu enjoy. Akhirnya jadi kecantol 3 tahunan ini berarti. 3 tahun ya lumayan. Kalau bapaknya dulu main sinetron? Emang cita-citanya?
Bukan, karena dulu mainnya sinetron tuh gara-gara fitness. Terus punya teman fitness. Dia ngajak kenalan sama suaminya eksekutif produser. Kemudian dikenalkan Pak Parwes dulu di Bandung. Star Vision atau Karisma Jabar Film, dari situlah kita main. Oh, terus kelihatan mungkin ditawarin karena mukanya antagonis ya? Dia omongin kalau mau main sinetron terus, maaf muka kamu kalau pergi ke pasar banyak katanya. Di Senen tuh kan muka-muka Padang kayak gini banyak. Jadi kalau mau peran antagonis katanya. Sangkar juga ngomong, ya kamu cocoknya jadi antagonis. Katanya. Udah sampai sekarang. Emang kelihatannya jahat? Hah? Enggak sih. Agak intimidatif aja. Itu ya? Nggak jahat tapi intimidatif ya? ya? Intimidatif kayak gitu ya. Oke, kita mau nanya nih, setuju nggak setuju nih, ini baru kaitan dengan dunia hiburan ya. Setuju nggak setuju bahwa artis baru, asal dia berbakat, bolehlah sedikit sombong, datang agak telat-telat dikit. Setuju nggak? Enggak. Ayo lah. Bukannya gini. Enggak lah. Pernah ketemu nggak artis baru yang Sering. Sering nggak terkenal terus dia telat datang? Sering. Sering. Terus biasanya ayah apain? Sebagai senior nih. Ayah apain? Ayah biarin aja. Tapi gini mukanya. Ya, enggak. Justru biasanya agak-agak sempat emosi kan pemain perempuan senior yang agak-agak. Oh iya. Kalau cowok kan, ya udahlah. Gitu. Kalau kita bosan masuk mobil nyalain televisi di mobil apa kan bebas. Kalau Ya perempuan udahlah. kan, Gitu. gitu kan. Ya udah tapi tunggu besok ya. Awas ya. Setuju nggak setuju bahwa di lokasi syuting itu ada yang namanya senioritas? Iya, ada. Ada emang. Ya. Dia ngeliat, kamu kenapa nyontek dulu sih? Kamu salah ya? So far sih yang aku rasain enggak ya. Karena mungkin senior-senior orang yang aku pernah syuting bareng pada baik semua dan malah ngebantu. Karena lebih senior bapak kamu kayaknya maksudnya. Iya kali ya. Mereka takut, wih anaknya senior. Tapi ada ya? Zaman dulu kan sangat kental ya. Kayak gimana dulu? Dulu antara peran pembantu, peran baru itu beda banget. Beda tempat, beda cara makan, dan beda menu. Serius? That's right. Jadi kalau ini daerah peran utama, ini peran pembantu, ekstras lagi. Udah gitu ketika kita main, baru ya, itu ada macam intimidatif. Jadi beda lokasi makan tuh? Menunya beda? Kalau peran-peran utama tuh mejanya beda dengan peran pembantu. Unitnya bingung kali, aduh menu ini apa ya? Dulu gitu. Dulu gitu, sekarang enggak? Sekarang kan udah beda ya. Iya sekarang. Jadi kamu lebih suka yang dulu apa yang sekarang? Honor sih yang sekarang. Dulu kan diplomatis. Setuju nggak setuju? Settingan itu kadang-kadang perlu sebagai teknik marketing untuk memarketingkan sebuah karya. Gimana? Setuju. Setuju ya? Kadang-kadang perlu ya. Kamu nyontek dulu ya? Aku belum terlalu lama nih, belum terlalu senior nih. Ya kalau itu kan semacam marketing ya, strategi marketing. Iya, misalnya kamu Mama Bulan Sutena bikin konten, terus di shipper-shipper gitu kan. Collab lah Oh iya, ya, collab. bukan. Yang bahaya itu kan ketika membuat sebuah sensasi yang buat kita agak-agak nggak enak, nggak nyaman. Oke lah ya, gitu kayak oke, aku pacaran sama si Ayah, rame-rame udah gitu-begituan. Ternyata cuma settingan, bagi saya itu kurang. Enggak, jangan ngaku ya. Jadi cuma bikin orang penasaran aja nggak apa-apa. Tapi memang itu yang zaman sekarang jualannya ya, marketing sih gitu. Iya, pasti sih. Yang kadang-kadang kita ngeliat, ya tapi oke lah, yang penting saya udah ngomong sama dia jangan bikin kayak gituan ya. Udah pesan. Udah pesan. Jadi pesannya lah. apa aja nih? Anak terjun ke dunia sinetron, apa aja pesan-pesannya? Satu, jangan yang aneh-aneh. Oke, yang pertama nggak boleh narkoba. Kalau aneh-aneh yang lain, oke. Ya namanya, kita kan juga... Aneh-aneh yang lain tuh yang gimana? Di luar narkoba lah ya. Karena narkoba itu kan... Kebandelan yang lain boleh. Ya gimana ya, kan kita bilang enggak nanti kan... Tapi di dunia itu memang godaannya besar ya? Narkoba yang bahaya ya. Kalau cuma untuk ngobrol, hangout kan it's okay lah. Enggak, tapi godaannya besar di... Godaan di bidang apanya nih? Narkoba. Narkoba itu akan sangat mudah masuk ke kita. Kenapa? Karena alasannya kan capek kerja. Iya. Kedua, kita kan gratis. Awalnya itu semua gratis. Karena kita kan di-endorse kasarnya. Oh gitu? Iya dong, kita pakai udah gitu, si Anu make ya, aku juga mau ikutan. Nah itu kan awalnya. Lama-lama kecanduan. Udah kecanduan mulai tuh barang susah. Lama-lama beli sendiri kayak gitu. Oh, jadi di awal mulanya gratis kayak promo. Semua begitu. Jadi jangan mau barang gratisan. Jangan mau, kita maaf bukan cowok gratisan. Dibayar juga jangan ya. Ya kalau yang itu saya udah ngomong, kamu boleh nakal apa aja ngomong Maya. Kamu ada apa-apa aja kamu ngomong Maya. Komunikasi bagus sih kita. Ada apa-apa tuh misalnya apa? Ya apapun. Kalau aku sering cerita, misalnya kita sering diskusi aja sih biasanya. Soal kerjaan sih rata-rata. Apa yang nggak kamu ceritain biasanya soal apa? Pacar tadi itu doang yang lain. Pacar dulu-dulu ya, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang ada pasti ada cerita. Kalau mama mungkin lebih sering cerita ya. Oh, ceritanya lebih sering ke mama. Anak mama sih. Ya bapaknya gitu, tatapannya sama. Coba kita lihat ini postingan
postingannya dibuat tentang istrinya. Ini postingan 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu pada saat masuk masa pandemi ya kan. Aduh, terima kasih sudah berkenan menemani hidupku selama 24 tahun. Nah, tahun sekarang, tahun kemarin nggak ada postingan kayak gini nih ya. Kemana postingan? Tahun Ayah tuh kan emang suka nggak posting. itu dia. Ayah tuh paling nggak update soal ini. Di verified aja Instagram tuh sama aku. Oh. Terus udah sisanya tuh kalau misalnya mau posting tuh pasti nanya, "Dek, ini ada promo ini, tolong gimana nih caranya?" Oh, gitu. gaptek. Gaptek banget. Gaptek banget. Jadi tiba-tiba posting ini sebenarnya yang ngetik siapa waktu itu? Nggak, kalau ini saya. Lagi bersalah apa, Pak? Oh iya bener ya. Tiba-tiba mesra gini, punya salah apa nih? Tahun lalu kemarin nggak yang ngisi, emang nggak Nggak. ngirim ya? Gak ada ya, itu 2 tahun ya. Nggak ada tuh, 24. Sekarang ada 27 kan? Oh iya ya. Oh enggak, ulang tahun pernikahannya berikutnya di Bali kah? Iya. Oh, jadi nggak perlu posting ya? Saya kasih rumah masalahnya. Wih. Jadi kan beda. Saya lupa ngasihnya. Enggak semua harus diekspos Iya, kan. betul. Kebanyakan itu. Tapi kamu sendiri lihat ayah ibu kamu berinteraksi gitu kan, biasanya kan anak juga panutan, lihat teladan. Kamu ngeliat sosok bapak kamu sebagai suami itu, apa sih yang menurut kamu itu kayaknya perlu dicontoh deh caranya? Dia ngomong sama saya childish. Oh, manja. Jujur ya, itu sesuatu yang jujur itu yang aku nggak mau ngambil. Ayah tuh childish kan? Contohnya gimana childishnya? Kadang temperamen, gitu. Hal-hal kecil jadi besar. Oh, ngambekan. Mungkin ngomongin umur kali ya. Makin tua kan makin sensitif gitu. Jadi ya ngertiin aja lah. Makin tua kesabaran makin tipis. Iya, Oke. makanya. Terus apa lagi? Tapi mungkin yang paling penting sih pasti harus apa ya? Bertanggung jawab dalam artian menafkahi keluarga. Oh, bertanggung jawab Iya, gitu ya. karena- Anak-anaknya bisa kuliah di luar. Yes, itu sih yang aku bakal terapin pasti nanti pas aku udah punya keluarga juga. Jadi kayak gitu. Tapi benar nggak sih Oh nggak bahwa diomongin kalau selama ini Aset nggak pernah nama ayah atas nama anak atau ya, nama anak istri. mungkin nggak tahu kali. Oh, itu nggak ya? atas nama Iya, istri ya. Saya nggak pernah atas nama saya. Itu memang harusnya begitu. Tapi Emang dari yang kemarin gitu. Tapi benar nggak sih bahwa ya kalian juga punya kebebasan juga. Ini kan satu anak di Amerika ya kan, punya rumah di Bali, ada di Jakarta. Jadi ya kalau sendiri-sendiri lagi ke sana ke situ nggak masalah juga. Enggak. Kita di antara kita enggak. Istri saya bisa di Amerika 6 bulan, 5 bulan lebih dikit karena kan visanya pasti 6 bulan kan. Nemenin anak-anaknya dan saya selama ini di Indonesia atau dia berangkat ke Turki selama 1 bulan liburan atau ke Vietnam atau kemana. Masuknya traveling ya? Ya, istri saya suka dan saya juga suka juga. Teman saya jatahnya karena ada syuting atau apa lebih senang di Bali ya. Iya. Saya di Bali bisa 3 bulan, 2 bulan. Nanti kalau istri kangen ya nyusul. Anak-anak juga sama. Bebas kok. Jadi bapaknya karena nggak bisa nemenin ya ibunya sendiri aja nggak apa-apa ya? Ya karena memang dengan teman-temannya kan lebih asik kan. Oh iya sih. Tapi kan manja ya, 6 bulan ditinggal tuh manjanya sama siapa dong? Ah iya. Iya. Dakwah. Langsung mengalihkan topik. Baiklah, ini antagonis ini ternyata pendakwah. Ini kan bilang bahwa memang kehidupannya berubah, salah satunya adalah karena istrinya. Betul kan? Ceritanya kayak apa sih? Mulai kembali ke jalan yang lurusan gitu. Enggak, kalau saya kan dulu pasti pulang syuting malam, subuh gitu kan. Dan istri saya nggak pernah ngasih saya kunci rumah. Jadi kalau pulang jam berapapun yang Istri bukain bukain. pintu istri. Kadang-kadang kan dalam kondisi yang paham lah kan, pulang syuting waktu itu jam berapa gitu. Jadi saya bilang, it's okay, nggak masalah, yang penting kamu pulang ke rumah. Jadi dia bukain pintu. Dan setiap saya nanya, ngapain sih belum tidur kan kadang-kadang gitu. Lu tidur aja gitu. Enggak, gue tadi habis berdoain lu. Oh. Nah itu yang buat kita langsung, gue nungguin lu sampai malam, sampai pagi dan gue doain lu. Kebayang nggak kalau kita lagi bandel didoain kan berasanya kayak gini kayaknya, gimana gitu. Itu yang bikin saya ngerasakan. Apapun yang saya lakukan sekarang ya mungkin sebagian daripada doa istri untuk kembali kepada jalan yang benar itu ya. Apapun saya dengan misalnya mau nasmana tetap dia yang buka pintu. Sadis itu yang saya bikin. Oh iya, kayaknya gue malu deh kalau gue nggak jadi benar. Dan kamu menyebut itu sadis. Buat saya. Kayaknya sadis deh kalau dalam kondisi yang nggak jelas pulang ke rumah tapi istri ngedoain baik itu kan kayaknya lu Itu justru temannya dajal dikit ya kayaknya sadis deh kayaknya. Lu kayaknya terasa nggak- banget tamparannya ya. Malu gitu. Akhirnya Tapi ya setelah bandel berkali-kali, bertahun-tahun pulang gitu, baru sadarnya, nggak langsung Bu. nggak langsung. Jadi kan kemarin sering memberikan motivasi Iya, kan nggak mau iya. disebut dakwah, nggak mau disebut ustadz juga ya. Apa yang biasanya dibagikan
Pengalaman apa? Saya menguasai tafsir Quran dan hadis. 3 tafsir Quran, 1 metode tafsir hadis. Jadi itu yang saya bagi, bahwa dalam menafsirkan Quran hadis itu ada sebuah metodologi dan nggak ribet-ribet banget gitu. Dan itu dipelajarinya kapan? 2008. Pada saat itu, pada saat mulai balik, Iya. mulai sadar. 2008. Dan istri saya yang recommended. Jadi saya belajar sama, dulu ada di Sukabumi, istri saya bilang no good. Ketika saya bawa guru yang kedua, ini gimana? Oh, saya suka dia. Kamu pelajari sama dia. Karena omongan yang keluar dari mulut guru saya itu adalah Quran dan hadis. Jadi kalau ada nanya, ini gimana? Oh, surat sekian, hadisnya ini. Terus saya nanya sama dia waktu itu, bisa nggak gua kayak lo? Bisa dong. Dia nggak ngomong bisa dong, cuma ngomong gini, lu manusia bukan? Saya kaget kan. Ada bahasa dinas, Al-Quran bagi manusia, lu manusia bukan? Manusia, jin aja bisa, gimana lu? Gitu omongannya. Makanya saya bilang, oh saya bisa ya belajar. Coba kayak apa sih? Ada ya pada saat apa? Seperti apa nih? Di depan ibu-ibu biasanya, saya kalau di pengajian depan ibu-ibu jago. Ya aku tadi lihat cuplikannya, aku lagi bingung ini sebenarnya lagi bikin motivasi atau lagi acting? Surat 29 Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatin bainatin fi suduril ladzi utul ilmun wa may yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur, di dalam hati orang yang berilmu, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang dolim.